Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga berita terkini yang terjadi di tanah air. Roky Gerung sebagai seorang pengamat politik yang cukup populer akan maju jadi presiden. Benarkah? Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun turut angkat bicara soal pernyataan yang sempat dilontarkan oleh Roky Gerung terkait dengan maju jadi presiden. Refly menilai bahwa sebenarnya Roky Gerung tidak menginginkan jabatan walaupun sekelas presiden. Dengan mengungkapkan siap bakal maju jadi presiden, Roky Gerung hanya ingin menyindir pemerintah terkait panasnya panggung pemilihan presiden yang tampaknya disetir oleh sejumlah raksasa partai politik. Terlebih dengan adanya sistem politik di tanah air, saat ini seakan membuat siapapun yang ingin maju jadi presiden harus memiliki dukungan partai politik ataupun dari pihak cukong dan oligarki. Ini adalah sebuah satir, sebuah sindiran. Orang seperti Roky pastilah tidak bermimpi, tidak berniat atau katakanlah jadi presiden. Tapi perjuangan pro-demokrasi kadang-kadang membutuhkan dorongan pernyataan-pernyataan seperti ini. Kata Refly dalam saluran YouTube miliknya dikutip oleh redaksi Hops pada Jumat 12 November. Kenapa? Kita tahu bahwa kalau kita tidak diternak oleh partai politik, tidak disokong oleh oligarki, maka secara teoritis tidak mungkin maju sebagai calon presiden. Kenapa begitu? Karena ada pagar tinggi yang namanya presidential threshold. Oleh sebab itu, kata Refly, sosok yang bakalan maju jadi presiden harus mampu membeli partai politik, diternak parpol, hingga jadi cukong Taipan. Pagar tinggi itu hanya memungkinkan sosok yang mampu membeli partai politik atau orang yang diternak partai politik dan cukong Taipan yang bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. No money, no party. Begitu tegasnya. Refly juga lantas menjelaskan bahwa pernyataan yang disampaikan Roky sebagai dialog yang cerdas dan penuh akal sehat. Roky seakan menyindir para tokoh politik yang harus menjual segalanya, termasuk harga diri untuk bisa maju jadi presiden ataupun wakil presiden. Ini adalah cara dialog yang cerdas dan pakai akal sehat. Tentu Roky tidak serius mengatakan mau nyapres. Dia sedang menyindir orang-orang yang kalau mau nyapres perlu menjual segalanya, termasuk harga diri dan pencitraan yang penuh kebohongan. Begitu imbuhnya. Sebelumnya diberitakan bahwa pengamat politik Roky Gerung menyatakan kesiapannya untuk menjadi presiden dalam pemilu mendatang. Namun demikian ia menegaskan harus ada perubahan dalam presidential threshold atau ambang batas perolehan kursi parpol untuk dapat mengajukan calon presiden. Saya siap jadi presiden asalkan presidential threshold sebesar 0%. Kata Roky di sela diskusi pertemakan etika dan kebijakan publik yang dihelat oleh LSM Gebrak Batam pada Rabu 10 November malam hari. Menurutnya dengan presidential threshold sebesar 0% akan terbuka kesempatan bagi rakyat untuk menemukan pemimpin-pemimpin yang alternatif. Bagi Roky, intelektualitas harus mendahului elektabilitas. Dalil ini harus dipertahankan pada pemilihan pemimpin level manapun, baik bupati wali kota, gubernur hingga presiden. Dalam kesempatan terpisah, Roky juga menilai bahwa pemilu 2024 hanya akan menjadi pertempuran bagi para oligarki berebut politikus untuk dijadikan hewan ternak. Menurutnya, hal itu bisa sangat terbaca. Salah satunya dari adanya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20%. Sudah dikunci itu, yang boleh diternakkan cuma mereka yang punya tiket oleh partai politik. Jadi sudah dikunci di situ, tuturnya dalam forum berbeda. Roky menambahkan hal itu semakin diperburuk dengan adanya pandemi COVID. Ia menilai COVID hanya akan memagari suara-suara kritis publik. Jadi kita lihat bahwa pemilu nanti di 2024 jadi ruang tertutup tempat black market of oligarki beroperasi. Black market of politics beroperasi. Di situ akan beroperasi OTT, operasi tukar tambah. Jadi dari posisi itu kita tahu bahwa gak akan ada yang berubah. Karena itu kita upayakan dari sekarang supaya PT itu dibatalkan. Kita upayakan supaya Omnibus Law juga dilenyapkan. Kita upayakan agar COVID itu jangan dipolitisir. Begitu tandasnya. Roky Gerung akan dapat simpati, Jokowi dan PDIP akan segera dibenci. Pengamat politik Ujang Komarudin memprediksi masyarakat akan menilai PDI Perjuangan dan terutama sosok Joko Widodo negatif jika politikus partai itu, Junimart Girsang, benar-benar melaporkan Roky Gerung ke polisi.
Gerung dalam pernyataannya di Indonesia Lawyers Club (ILC) Selasa 3 Desember kemarin terkesan menyebut Presiden tidak mengerti Pancasila. Akibatnya, Junimart yang juga hadir sebagai pembicara malam itu berniat membawa Rocky ke ranah hukum. Ya, masyarakat akan menilai negatif Jokowi dan PDIP karena akan dianggap membungkam orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Ujar Ujang, Kamis 5 Desember. Menurut dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia itu, masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi. Terbukti selama masa kampanye pemilu 2019 kemarin, perang opini begitu kuat terjadi. Bahkan banyak pihak mengungkapkan kekhawatiran melihat potensi perpecahan di tengah masyarakat. Namun hingga saat ini Indonesia tetap damai, meskipun ada beberapa hal yang terpaksa sampai berproses ke pengadilan. Masyarakat itu sudah cerdas. Jika RG dilaporkan, RG yang akan dapat simpati publik. Sedangkan Jokowi dan partai yang akan melaporkannya akan dipandang negatif oleh masyarakat. Ucap Ujang. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini juga menilai, tak ada untungnya bagi Jokowi maupun PDIP dengan rencana untuk melaporkan Rocky Gerung ke kepolisian. Gak ada untungnya, jika pelaporan itu terjadi maka publik akan menganggap demokrasi dibungkam dan demokrasi telah mati. Karena yang kritis dikebiri dan dibenci oleh kelompoknya Jokowi. Pungkas Ujang. Rocky Gerung bilang pengertian PDIP tentang Pancasila ternyata lebih buruk. Filsuf dari Universitas Indonesia UI, Rocky Gerung tidak hanya menyasar Presiden Joko Widodo sebagai orang yang tidak paham dengan Pancasila. Tembakan Rocky turut diarahkan kepada PDIP, partai yang membesut Jokowi dan sedang menyiapkan rencana untuk melaporkannya ke polisi. Rocky menyebut bahwa Partai Banteng Moncong Putih itu sama dengan Jokowi yang tidak paham secara utuh mengenai Pancasila. Bahkan kadar pemahaman partai besutan Megawati Soekarno Putri itu lebih buruk ketimbang Jokowi. Alasannya karena PDIP menganggap Pancasila sebatas ajaran pendiri bangsa, Soekarno atau Soekarnoisme. PDIP ini lebih buruk lagi pengertiannya tentang Pancasila karena dianggap cuma Soekarnoisme. Terangnya dalam sebuah talk show di Realita TV yang diunggah di YouTube pada hari Kamis 5 Desember. Rocky ingin membalikkan argumen-argumen PDIP yang seolah mengklaim bahwa mereka paling mengerti Pancasila. Karena PDIP yang paling anggap klaim mengerti Pancasila dan saya mau balikkan itu. Tegasnya tanpa mengurai apa yang mau dibalikkan. Acara Realita TV ini dipandu oleh Rahma Sarita. Selain Rocky turut dihadirkan dalam talk show Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI, Teddy Gusnaidi.